Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan dilakukan dengan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Ustadz Ito Mahfudin MA. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan kita masih melanjutkan kajian kita tentang Safinatun Najah. Kita sudah mau masuk di pertengahan daripada buku kita ini dan kita akan insya Allah melaksanakan juga setelah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita tentang fikih yang ada di dalam buku ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan, sebelum kita melanjutkan ke yang berikutnya, kita akan laksanakan teorinya sudah kita dapatkan dari guru kita. Insya Allah kita laksanakan prakteknya. Misalnya sholat dari awal sampai dengan akhir, bagaimana mulai dari takbiratul ihram sampai dengan terakhir, dan juga bagaimana cara berwudu yang benar nanti kita akan praktekkan, dan juga bagaimana bertayamum yang benar, dan juga yang semua yang ada di sini nanti seolah akan kita praktekkan yang bisa kita lakukan. Mungkin ini di luar masjid nanti kalau berwudu gitu kita akan laksanakan supaya lebih pemahaman kita tentang apa yang disampaikan oleh guru kita bisa langsung kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan dekatnya pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi masjid kita, saya berharap kepada semua panitia pelaksana kegiatan ini agar memaksimalkan untuk bagaimana melancarkan kegiatan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kesuksesan, dan kita dapat melaksanakan Maulid ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami silakan dengan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ketua DKM yang telah memberikan kesempatan. Puji
Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala yang telah melimpah curahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di antara karunia-karunia yang paling tertinggi dan paling nikmat, Allah diberikan karunia anak, Allah diberikan karunia istri, karunia suami, karunia harta, karunia kekayaan. Itu kalah nikmatnya dengan diberikan karunia iman. Jadi di antara karunia-karunia yang paling tertinggi itu adalah karunia iman. Kemudian yang kedua, diberikan karunia kita bisa menuntut ilmu. Ini juga derajat yang tinggi. Ya, kalah derajat-derajat yang lain itu dengan derajatnya orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, man salaka tariqa ilal ilmi salakallahu tariqa ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju menuntut ilmu, maka kita tidak terasa Allah jalankan nanti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya jalan menuju surga itu rata-ratanya kepada hantu. Pada hantu enggak? Iya, pada lemes kayaknya. Assalamualaikum. Ahlan wasahlan. Yang kedua, saya mohon maaf nih, Ketua DKM, para sesepuh, ibu-ibu, hapunten bisa nanti teh. Ini ada di atas sendiri, ini kayaknya Ustaz ini sombong banget ya. Rasa-rasanya tuh kayaknya biasa duduk bareng sama rata di atas ini kayaknya. Aduh. Oh gitu ya. Bu. Bu. Kangen gak sama saya? Bu, ini lemes banget ibu-ibu. Semangat guys ibu ngajinya nih. Ini jalan menuju surga harus semangat lah. Ya Allah rahimakumullah. Karenanya pada kesempatan ini saya mohon maaf sekali lagi di atas ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena merupakan kehormatan dari Pak Ketua DKM. Mudah-mudahan derajat dan kemuliaan orang yang menghormati ulama akan selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amdana bi asrarihi amina. Ini tentang aurat. Ya Ustaz. Kelas. Oh hadas. Bukan kemarin sudah, belum. Tapi ya khair. Hadas. Al-ahdatsu isnani. Hadas itu terbagi menjadi dua. Asgharu wa akbaru. Satu hadas kecil, yang kedua hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu. Hadas kecil itu hadas yang bisa suci hanya dengan wudu atau tayamum. Hadas kecil itu bisa suci dengan wudu ataupun tayamum. Wal akbaru, hadas besar, sedangkan hadas besar ma aujabal ghusla, maka bisa jadi suci hadas besar itu, yaitu harus wajib mandi.
hadas besar, wajib mandi. Karenanya mandinya hadas besar itu bisa jadi sah apabila didahului oleh niat. Apa? Niat. Jadi niat dulu, ya, jangan langsung langsung ditumpahin aja sekalon aja sumpah. Niat dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal junubi. Contoh ini contoh minal haidi, minal wiladati, dari wiladah habis melahirkan. Itu ya. Ini di zaman sekarang ini kadang-kadang wiladah ini banyak ditinggalkan karena kata dokternya nggak boleh. Halo, yang masih muda-muda nih, kalau istrinya melahirkan tuh kadang-kadang mandinya ntar nunggu seminggu apa nunggu sebulan. Halo, Bu, yang punya cucu cewek atau punya mantu-mantu itu kalau habis melahirkan, begitu projot keluar bayinya, maka sunat mandi wiladah. Wiladah itu baru melahirkan, setelah melahirkan. Kadang-kadang kan orang mandinya nanti katanya 5 jam berikutnya atau 1 hari berikutnya. Tidak. Halo, bisa dimengertikan nih? Iya nih, hati-hati nih. Kita banyak ditinggalkan. Kalau sampai misalnya anaknya melahirkan di rumah sakit atau di dokter, biasanya nggak boleh mandi itu. Anak saya bidan, bukan, istri saya melahirkan di bidan waktu melahirkan anak laki-laki. Nggak boleh mandi. Saya izin ke kamar mandi, saya mandiin. Subhanallah, karena manfaat daripada mandi itu justru malah menguatkan syaraf-syaraf, kemudian merestruktur yang ada komponen dalam tubuh kita. Bapak-bapak kalau subuh tuh pada ibu-ibu pada mandi, ya. Mandinya mandi apa coba? Mandi apa? Ya mandi subuh lah. Nah, yang enak, yang afdol, yang istimewa kalau mandi pagi itu sunnahnya diguyur, Pak. Jadi saraf kita ini menjadi istimewa nantinya. Ingatannya kuat, gak gampang lalian, ya Bang ya. Ini cuma kayak Bang kita nih, luar biasa Bang kita nih, Bapak Ketua DKM. Jadi sunnahnya kalau pagi itu Ustaz, terlepas hadas besar ataupun hadas kecil, yang enak mandi, dalam arti mandi diguyur semua. Cuma kan kita yang paling banyak tuh mandi capung, Pak. Bukan di sini, bukan. Ngapain saya ngomongin orang sini? Oh, di sana, kampung sebelah sana. Astagfirullah. Jadi begitu. Jadi yang kedua bahwa hadas besar itu bisa suci hanya dilakukan dengan mandi wajib. Namanya mandi wajib. Hadas besar. Jadi bukan sekedar mandi. Kalau mandi saja maka boleh tidak basah semua. Tapi kalau mandi wajib semuanya harus disela-selain, tangannya, kuku-kukunya harus dibasahin sampai di dalam kukunya harus dikucurin. Ustaz kelamaan, udah nyemplung aja di sungai, terbasah semua. Cepet, ya.
Itu misalnya. Ya Allah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya aurat. Aurat itu apa aurat? Ada yang tahu yang namanya aurat? Apa itu aurat? Pernah dengar nggak istilah aurat, Bapak Ibu? Dengar nggak? Apa itu aurat? Aurat. Ini udah pada pengalaman semua, begitu ditanya aurat bingung. Aurat itu adalah anggota tubuh dari diri kita, laki-laki maupun perempuan, yang sensitif, yang wajib ditutupi. Kalau tidak ditutupi, tidak wajib, maka tidak termasuk aurat. Tapi kalau yang namanya aurat, wajib ditutupi. Halo? Halo? Ya, wajib ditutupi. Itu namanya aurat. Al-auratu arba'atun. Aurat itu macamnya ada 4. Auratul rajul, pertama auratnya laki-laki, mutlaqan secara mutlak, wal amati ataupun dalam bentuk budak, perempuan amat, mohon maaf. Fis sholati, di dalam sholat, ma baina surrati war rubbah, yaitu antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Ini auratnya laki-laki, makanya laki-laki kalau sholat misalnya ke atasnya nggak ada segini aja, cuman dulu kan ada kalau pakai sarung cuma dilipat sampai digini dinaikin doang. Itu cuman dulu, Pak. Pernah lihat nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Bapak-bapak nih, cuman dulu, orang dulu kan begitu ya. Karena kadang-kadang nggak pakai baju, mungkin bajunya basah, bukan nggak punya baju. Orang sekarang baju banyak zaman sekarang. Orang dulu itu saya pernah lihat loh, bapak-bapak habis mandi, apa nggak ada baju? Memang bajunya nggak ada lagi dicuci. Jadi sehingga cukup sarung aja dinaikin agak ke atas gitu ya. Nah itu contohnya. Itu namanya batas minimum. Sempurnanya yang menggunakan baju. Zaman sekarang dibalik lagi, Pak. Zaman sekarang itu, aduh, masya Allah. Kadang-kadang diberikan baju, mohon maaf, pengennya pakai kaos. Kaos apa namanya? Kaos oblong. Kaos oblong itu bahasa apa itu? Ya Allah. Udah kaos oblong, ada tulisannya, ya. Ada tulisannya, terus ada gambarnya, gambar lidah lagi. Masya Allah. Tapi bukan di sini loh. Di luar negeri itu banyak. Ya, Masya Allah. Jadi tolong ya, kalau sholat ke masjid diupayakan jangan menggunakan kaos. Memang boleh, tapi kurang santun, kurang patut. Berani nggak kira-kira misalnya sampean dipanggil ke presiden juga pakai kaos oblong doang? Kagak ada. Orang miskin aja dibagus-bagusin, ya, menghadap presiden. Lah kita menghadap Allah, belagu banget nih. Siapa kita ini? Nabi juga bukan, wali juga bukan,
kekasih Allah juga bukan. Jadi makanya kalau bahasa kitanya jangan sembrono dalam beribadah. Gunakan kalau beribadah itu pakaian yang terbaik. Biasanya bukan orang sini, orang jauh sana. Itu kalau pakaian bagus itu dipakainya buat kondangan. Halo, ya Pak ya? Halo Bu, Bu. Orang mana kira-kira kalau kondangan pakainya baju yang jelek atau bagus yang baju yang bagus? Hah? Baju yang bagus kalau sholat? Kalau ibu-ibu pinjungan doang lah. Ya walaupun sah, walaupun boleh, kalau bicara boleh, boleh. Tapi kurang patut, kurang sopan. Jadi gunakan baju yang kita miliki yang terbaik kalau untuk sholat. Kenapa? Nanti nilai daripada sholatnya adalah Allah memberikan nilai yang terbaik, pahalanya yang terbaik, dan menjadikan asbab derajat rizki, kedudukan, kemuliaan yang terbaik. Ini jangan sembrono kalau sholat itu. Harus menggunakan pakaian yang kita miliki yang menutup aurat juga yang terbaiknya bahasa kitanya. Jangan yang terbaik digunakan selain dari sholat. Ya bukan tidak boleh, boleh, akan menjadi nilai pahala yang istimewa. Begitu. Kemudian mana tadi? Aurat ya. Wa auratul khurrati, adapun auratnya perempuan fis sholati, di dalam sholat, jami'u badaniha, seluruh badannya, ma siwal wajhi wal kafaini, selain daripada wajah dan dua telapak tangan, menurut madhab Syafi'i. Jadi menurut madhab Syafi'i itu, ini kan kitab ini madhabnya madhab Syafi'i, ya, beda dengan madhab di luar Syafi'i, ya. Jadi kalau madhab Syafi'i, jami'u badaniha ma siwal wajhi, seluruh badannya selain daripada wajah wal kafaini, dan dua telapak tangan. Jadi Imam Syafi'i, wajah dan telapak tangan bagi perempuan jangan sampai ditutupin. Makanya kalau sujud ini, punten Bu Ibu, jangan sampai ini yang dari angkatan atasan kemudian ketutupan, itu bisa menjadi tidak sah. Ini mukena nih ya. Maaf, punten. Bukan di sini nih, hanya menerangkan doang ya. Izinnya banyak. Mohon maaf nih. Ini kan mukena kan ada yang dikatakan mukena atasan, ada mukena bawahan ya. Ada juga mukena yang polos dari atas sampai bawah. Kadang-kadang mukenanya yang saking gedenya, gede kan mukena, saking gedenya begitu sujud izin nih, begitu. Terus kemudian ini kadang-kadang jatuh di sini, ditempelin, itu nggak boleh. Harusnya ya telapak tangan ini tidak boleh menempel di mukena kita tadi, harus kita singkirkan sehingga benar-benar telapak tangan ini nempel begitu. Tuh begitu ya, sempurna. Kemudian sujud. Itu. Apalagi kalau mukena itu sampai disujudin, itu mengurangi pahalanya sangat banyak. Halo, ini terutama ibu-ibu nih, buat ibu-ibu dulu. Bapak-bapak yang punya sorban kadang-kadang jatuh. Bukan bapak-bapak sini ya, izin ya. Bapak-bapak sana loh, jauh pokoknya mah. Bapak sini mah gak ada Ustaz. Saya malah ini takut sama Ustaz aja kita mah.
Jadi kalau sajadah itu atau istilahnya sorban jatuh kemudian nggak boleh disujudin, harus dipinggirin sedikit gitu ya. Sehingga sujud itu benar-benar tempat sujud, kecuali sajadah itu sengaja punya kita ditaruh di sini, itu boleh. Sorban kita sengaja ditaruh di sini, itu boleh disujudin. Karena tidak termasuk bagian atasan bahasa kitanya ya. Jadi jangan sampai anggota bagian atasan jatuh kemudian ikut disujudin, itu tidak boleh loh. Ini perlu diingat. Karena saya sering melihat ketika kita sholat di luar tempat banyak sekali yang seperti itu. Karena ini jadi pelajaran, makanya pentingnya kita belajar fikih ini untuk menata ibadah kita, gitu ya. Baik. Kemudian wa auratul khurrati wal amati inda ajanibi jami'ul badani wa inda maharimiha. Wan nisa'u ma baina surrati war rukbah. Yang ketiga, auratnya perempuan yang merdeka dan perempuan budak amat ketika di hadapan orang laki-laki yang lain, yaitu seluruh tubuhnya dianggap aurat. Seluruh tubuhnya dianggap aurat. Artinya kudu ditutupi, gitu ya. Begitu. Kemudian yang keempat adalah ketika ada di hadapan muhrimnya dan ketika ada di hadapan wanita, yaitu antara pusar dan lutut. Nih, ya, kalau auratnya ketika di hadapan muhrimnya dan ketika di hadapan wanita, maksudnya di hadapan keluarganya, maka yang harus ditutupi minimalnya yaitu pusar dan antara pusar sampai dengan lutut. Artinya kalau dalam keluarga gak boleh telanjang bugil, gak boleh. Ustadz, bagaimana kita pakai celana? Kadang-kadang ini ketutupan tapi lutut kelihatan, itu tetap hukumnya membuka aurat. Kadang-kadang ditutup rapi, di pusatnya dikasih jendela. Halo, pernah lihat? Saya pernah lihat ke pasar itu, bukan di sini bukan? Maaf. Aduh, kata saya ini model apa lagi ini ya? Baju ditutup rapi-rapi tapi di bagian sini ada jendela. Astagfirullahaladzim, kata saya nih, model apa lagi ini begininya? Ini kadang-kadang bikin pusing orang itu begitu tuh. Jadi kasihan, Masya Allah. Tolonglah kita sekarang muslim ini jangan ikut modis-modis yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Itu namanya modis-modis kebelangsak, itu bahasa kitanya. Astagfirullahaladzim. Ya tutuplah aurat sewajarnya begitu. Bagus itu rapi-rapi, di sini belekan. Astagfirullahaladzim. Apa? Kalau mau dikasih ventilasi ya ventilasi yang bener lah, pada tempatnya kan gitu. Masya Allah. Nah inilah namanya zaman akhir. Kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai terjebak
putra putri kita, ada di antara keluarga kita yang seperti itu hanya menebarkan dosa atau bahasa kitanya membuat dosa semata. Naudzubillah. Jadi jangan alasannya lucu. Ya lucu kalau anak kecil. Udah nenek-nenek, Masya Allah, bukan ABG sudah, ya Allah, astagfirullah, udah bukan ABG lagi, pakainya strict katanya. Astagfirullahaladzim. Baik, kemudian selanjutnya adalah arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Sab'ata asyara itu jumlahnya ada 17. Al-awwalu niat, pertama niat. Ini niat itu termasuk rukun loh. Kemudian yang kedua wasani takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram Allahu Akbar. Jadi niat dulu dalam hati. Nanti masalah usulinya nanti kita terangkan, ya, kita terangkan ini dulu. Kemudian wasalisu yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Ini yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Kalau tidak ada uzur, tidak ada sakit, maka itu termasuk rukun berdiri. Berdiri itu termasuk rukun kecuali ada uzur. Berdirinya lama nggak bisa, makanya jadi imam itu jangan pernah membaca surat panjang-panjang. Karena ada orang tua, ada yang sudah sepuh, ada yang tidak tahan berdiri lama. Itu kalau ada orang yang membaca suratnya panjang, itu namanya orang yang gak ngaji. Jujur aja, udah gak ngaji, itu gak ngaji fikih. Karena termasuk imam, salah satu imam kita aja, dia imam, hafalan Qur'annya banyak, tapi gak ngaji fikih, gak ngerti Pak. Sampai banyak sekali bapak-bapak yang harusnya sholat itu merasa khusus sampai akhirnya sambil nyender, tadinya berdiri kuat, nggak boleh. Makanya fungsinya imam ketika berdiri, izin, mohon maaf, ketika di sini sambil nengok itu kan bukan hanya sekedar nengok barisan, siapa yang kita lihat ini? Ada yang sepuh, ada yang muda, ada yang sudah bungkuk. Maksudnya supaya ketika kita paham jangan lama-lama. Bukan hanya sekedar nengok doang terus langsung balik lagi. Enggak. Lihat, oh jamaahnya banyak yang sudah sepuh-sepuh, artinya kita jangan terlalu lama. Begitu. Jadi jangan mencari alasan yang lain. Gitu ya. Boleh kita menggunakan bacaan yang panjang kalau sholat itu sholat sunnah, tapi bukan secara umum. Kalau umum itu sunnahnya adalah singkat, pendek, ya. Umum kalau sifatnya berjamaah jangan pernah panjang-panjang. Ini paling 3 ayat, 5 ayat, bacanya harus agak cepetan dikit. Begitu. Ini mah surat apa namanya? As-Sajdah, satu surat dibaca semua. Gempol bapak-bapak. Ya Allah. Ya Allah rahimakumullah. Gitu ya. Ar-rabi'u yang keempat, termasuk daripada rukun sholat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu harus ditashih. Ditashih itu harus dilihat contoh pada gurunya.
ainnya harus benar, an'amtanya harus benar, kadang am'amta, ya, alaminnya harus benar, jangan alamin, ngalamin. Nah itu harus benar. Saya aja bertalaki dengan orang Yaman, Pak, yang segini sudah lancar, yang konon dijulukin Ustadz, Pak. Itu harus dekem sampai sebulan belajar Fatihah. Lah bagaimana kalau dulunya orang yang gak belajar dulu? Saya ketika belajar sama Ustadz yang dari Yaman, termasuk orang yang pertama, walaupun belajar Fatihahnya paling lama, yang lain belum pada yang lulus. Saya alhamdulillah kurang lebih hampir 1 bulan selesai. Nah, bagaimana kalau yang Masya Allah? Makanya sunnahnya, wajibnya yang membaca Fatihahnya yang bagus, gitu ya, supaya itu akan menanggung, kalau imam itu menanggung daripada jamaahnya yang Fatihahnya kurang fasih, itu bisa nanti di cover oleh Fatihahnya imam. Ya kalau imamnya aja nggak mencukupi untuk dirinya, bagaimana nanti kalau ada jamaah yang kurang mencukupi? Makanya cari imam itu yang benar-benar fasohanya itu yang fasih, hurufnya yang bagus, minimalnya tilawahnya bagus, atau pernah belajar makharijul hurufnya yang fasih. Ustadz-ustadz zaman sekarang itu udah beda, Pak. Guru ngaji di TPK, di TPK, TPG itu ngomong za aja, Bang, za, ya beda lah. Lah begitu, Pak, Masya Allah. Kenapa? Karena belajarnya gak ngerti dari mana itu, ambil dari pohon mana gak ngerti. Kita dulu itu Masya Allah benar-benar belajar. Baik. Kemudian Fatihah termasuk daripada rukun. Wal khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku. Artinya kalau itu ruku itu termasuk rukun, maka diusahakan harus cuma, nah, zin, sekedar contoh aja. Kalau ruku ini kaki ininya ini harus lurus, benar-benar lurus, didorong ke belakang, kemudian tangan ini senderkan di lutut, ya, begitu. Ininya tegak lurus, kemudian ini juga lurus. Jangan ruku begini. Izin, nggak boleh, kurang sempurna, ya. Jadi kita harus upayakan pokoknya yang sempurna, supaya nanti nilai ibadahnya sempurna. Kenapa? Karena ibadah sholat ini akan menentukan amal-amal ibadah yang lain. Ya, halo? Iya. Jadi kalau kita ibadah sholatnya saja kurang sempurna, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain, begitu ya? Karena indikatornya orang beriman itu adalah sholat, dan ibadah yang paling banyak disebut itu salah satunya adalah sholat. Ibadah yang paling banyak dikerjakan sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Masya Allah, luar biasa. Belum ditambah sholat sunnah, gitu. Kemudian al-khamisu ar-ruku'u, yang kelima ruku'. As-sadisu, yang keenam at-tumaninatu, yaitu tumanina. Apa itu tumanina? Anteng, tenang, ya, tenang, harus tenang. Izin. Kalau tumanina,
misalnya ruku, gitu ya, Allahu Akbar, jangan sampai goyang-goyang masih begini-begini nih. Ada nggak yang begini masih goyang-goyang? Nah, itu harus dilem, ya, nggak goyang-goyang. Itu nggak sah itu. Jangan dikira, ya kan, biarin aja kita sendiri, ya sampai nanti nggak sah, kasihan. Jadi harus mandek gitu, benar-benar serat sampai berhenti, baru dihukumi itu tumanina. Berapa lama itu tumanina? Berapa lama? Ya, itu hukum tumaninanya selama kurang lebih membaca 3 tasbih. Jadi 3 tasbih itu bukan sunnahnya dibaca 3, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh sebanyak-banyaknya, boleh. Kenapa sih ngambilnya 3? Karena ganjil yang paling kecil itu bukan 1, 3. Ya, gitu. Kemudian as-sami'u al-i'tidal, kemudian bangun dari ruku, i'tidal. Kemudian bangun dari ruku juga harus tegak, izin. Ya. Kalau tadi harus sampai diam, kemudian bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Kenapa tangan harus di sini? Atau juga boleh di sini? Ini boleh. Di sini aja boleh. Ditaruh di sini juga boleh. Maksudnya supaya nggak goyang-goyang. Ya, boleh ditaruh di sini lagi, boleh, nggak apa-apa. Ditaruh di sini juga boleh. Bisa dimengerti? Karena ini tidak termasuk wajib. Jadi sami'allahu liman hamidah begini boleh. Sami'allahu liman hamidah boleh begini. Boleh. Kenapa? Karena tidak termasuk rukun. Yang penting supaya tumaninah, anteng, bahasa kitanya, tidak bergoyang-goyang gitu ya. Kalau bergoyang-goyang nanti mengakibatkan 3 kali gerakan, maka hukumnya batal gitu loh. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang 9, at-tasi'u as-sujud marrataini, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Itu juga harus jangan sujudnya. Waduh. Nah, ini harus benar-benar sujud. Sujud juga etikanya, ini harus dari atas sampai bawah ini nempel semua. Jangan ada sujud yang nempel pecinya doang, hidungnya nggak nempel, mulutnya nggak nempel. Nempel semua, tempelin. Ya, kalau kurang tekan dikit gitu loh. Itu. Kan ada contoh sholat orang yang sujudnya cuma ininya doang, jidatnya doang. Halo? Pernah lihat ada video yang orang sujud jidatnya doang? Ya Allah, belajar di mana itu? Atau wudhu cuma segini doang? La ilaha illallah. Belajar di mana itu ya? Ya Allah, astagfirullahal. Terus begitu jadi presiden, aduh ya Allah, astagfirullahal, rusak ini bangsa kita. Makanya sunnahnya harus benar-benar yang ngerti gitu loh. Ibadahnya nggak beres bagaimana? Kalau ibadah yang hubungan sama Allah aja nggak beres, bagaimana memimpin umat? Nah, itu yang parah kan. Zaman sekarang kan kadang-kadang provokasinya kan tenang, gua bikin makmur. Rumah masumur maksudnya. Masya Allah. Ini kemarin saya dalam khutbah di kementerian itu, yang harus dijaga di akhir zaman itu adalah
yang paling berat di hadapan Allah salah satunya adalah lisan. Nanti kita terangkan nanti. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar senantiasa Allah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya, keberkahannya. Bahkan sepanjang kita menjaga 3 hal itu, Allah terus menerus memberikan ampunannya. Ada di dalam surat surat Al-Ahzab kalau tidak salah. Al-Ahzab. Nanti kapan-kapan kita terangkan, insya Allah. Kali ini terangkannya fikih. Kemudian yang ke-10 ke-10 al-ashir at-tuma'ninatu fihi. Di dalam sujud tadi juga harus disertakan tuma'ninah. Jadi ternyata tuma'ninah itu termasuk daripada rukun. Jadi kalau orang tidak menjalankan tuma'ninah, hilang berarti rukunnya 1. Kalau rukunnya 1, berarti sholatnya tidak sah. Ingat itu. Ya siapapun, mau muda, mau tua, mau keluaran LC, mau keluarga apa kek, siapa saja kalau mereka tidak tumanina ya mereka salah. Karena tumanina itu bagian daripada rukun sholat, gitu. Sehingga kita harus benar-benar paham terhadap hal tersebut. Kemudian yang ke berapa? 11 dulu. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini. Yang 11 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Maksudnya duduknya pun harus tumanina, harus benar-benar ajak. Jadi begitu sujud, duduk ya antara 2 sujud ya harus duduknya harus berantem gitu. Jangan duduknya masih tengkeng begini terus langsung sujud lagi. Nah itu nggak boleh. Halo. Kecuali ya ada uzur, lagi sakit. Ya kalau lagi sakit ya jangan jadi imam dah. Ya bang, kalau sakit jangan jadi imam. Harus sehat jadi imam tuh, karena memberikan laporan kepada Allah, gitu. Kemudian yang ke 12 Al-thani asyara at-tumanina sudah tadi. Al-thalithu asyara, kemudian yang ke-13 at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud akhir. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Menggunakan Sayyidina, tidak Sayyidina, boleh. Allahumma sholli tidak Sayyidina Muhammad. Misalnya gitu. Kata Ustaz Abdul Somad kan, karena saking nggak maunya Allahumma sholli ala tidak Sayyidina Muhammad. Ya udah nggak apa-apa. Mau pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina silahkan aja, boleh-boleh saja. Ya. Kalau Nahdlatul Ulama lebih menekankan menggunakan Sayyidina, karena Sayyidina itu adalah sebagai kehormatan. Kita sebagai umatnya menghormati kepada junjungannya, gitu. Kemudian apa lagi? Yang keberapa? 16, 14. Duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir dari mulai at-tahiyat
sampai fil alamina innaka hamidun majid, baru mengucapkan salam. Kalau Allahumma inni a'udzubika ya Ustaz, dibaca boleh enggak? Boleh dibaca kalau hafal. Kalau enggak hafal, ya enggak usah dibaca. Mikir dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Apa itu ya? Ya kalau enggak hafal enggak usah dibaca. Makanya diusahakan kudu hafal. Hafal enggak doa setelah tahiyat itu? Halo, hafal enggak? Tes satu-satu yang bisa pulang-pulang. Kali-kali orang maaf gitu ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil, boleh adabil qabri, ada adabin nar dulu, ada adabil jahannam, boleh sama aja itu. Ada hadisnya beda-beda, ada yang Muslim, ada At-Tirmidzi. Ya, boleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu saking pentingnya doa itu sampai disisipkan. Kenapa? Supaya umat Nabi Muhammad itu selamat dari fitnah dajjal. Jadi saking bahayanya fitnah dajjal akhir zaman itu, ulama-ulama menyisipkan fitnah akhir zaman tuh banyak, Bapak. Ya Allah, jangan nunggu dajjal doang. Ini setan gepeng ini juga fitnah ini. Kadang-kadang ini dengan begini enggak ada aja kagak kedengaran. Kedengaran datang ke masjid, ngaji datang ke tempat pengajian, ngurusin handphone aja. Enggak dengerin ngaji. Ini gara-gara setan gepeng ini. Astagfirullahaladzim. Iya, kadang-kadang perlu nggak perlu, dibilang perlu, giliran saya nggak bawa, ditelepon bolak-balik, ada orang perlu nggak bisa hubungin, datang dimarahin. Giliran dibawa kadang-kadang bikin lese juga, tangting, udah saya silent aja udah. Pokoknya ditelepon kok nggak diangkat-angkat, ya nggak perlu sama handphone sayangnya. Orang lain yang perlu katanya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf sedikit agak ini. Baik, jadi kemudian yang terakhir, yang ketujuh, at-tartibu. Kenapa tartib itu dimasukkan kaidahnya rukun? Ini untuk memberikan sinyal orang yang tidak beraturan, tidak berurutan dalam mekanisme tuntunan di dalam rukun sholat bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Makanya kalimat tartib dicantumkan. Tartib itu apa? Kalau bahasa kitanya tertib. Tertib itu maknanya urut berurutan. Nah, kalau ada orang yang anak gak tertib, makanya suruh ke belakang, bukan tidak boleh di depan. Kan ada pernah saya ceritanya anak kecil belum balik, sholatnya pengen di sop pertama. Kan boleh katanya datang duluan. Bukan perkara boleh dan bolehnya, dia belum termasuk wajib sholat, saya katakan. Di bawah akil balik itu belum wajib, boleh melakukan sholat, maka jangan di depan daripada saf pertama. Itu saf yang terbaik, harus orang-orang yang berakil balik semua, yang wudunya bagus. Taruhlah yang akil balik, yang sudah dewasa bahasa kitanya. Kalaupun boleh anak kecil dibawa, bawa sama bapaknya atau orang tuanya, taruh di pojok, bapaknya di sampingnya gitu loh. Izin. Misalnya di pojok nih, anaknya di sini, bapaknya di sini, jangan ditaruh di sini, ditaruh di kirinya, di sini, di sampingnya. Itu loh yang suka bawa anak kecil. Boleh dibawa, boleh. Usahakan jangan di sop awal, taruhlah di sop kedua, ketiga dan seterusnya, begitu ya. Jadi sebagai tarbiyahnya itu tetap kita juga ada aturannya, ada fikihnya, ada etikanya. Sehingga nanti jangan dengan alasan itu kemudian nanti ramai sama pengurus. Kadang-kadang sholat kan sambil nengok, anak kecil kan begitu.
nyari temennya di sana. Ya Allah, kadang-kadang ngobrol Pak. Makanya kalau kakak beradik, anak kecil, kalau sholat jangan berdua, jangan ditempelin, pisahin satu. Bapak udah pasti ngobrol anak kecil mah. Dan saya udah berkali-kali kalau di lingkungan saya di sana, ya pasti kalau yang ada kakak beradik berdampingan, tolong dipisahkan agak jauh, silakan orang lain satunya, sehingga nanti untuk menghindari ngobrol, pembicaraan. Ya dia sendiri sah nggak sah nggak ada masalah, mengganggu kekhusyuan orang lain. Kalau mengganggu jadi penyebab tidak khusyuknya orang lain, kan bahaya nanti. Jadi dosa nantinya. Halo? Bisa dimengerti? Ya, jadi begitu. Jadi kalau kita yang membawa anak kecil, bawa, dampingin, pegang. Dan minimalnya harus sudah di briefing di rumah itu. Nah, Tom, nanti kalau ikut sholat ke masjid, jangan ngobrol, jangan bercanda ya kalau lagi sholat. Selesai sholat duduk bareng zikir sama ayah, sama bapak, atau bareng-bareng begitu ya. Itu anak kecil kalau dikumpulin Pak, udah kok ketahuan orang. Udah. Ibu-ibu aja kalau dikumpulin, rame itu. Bukan ibu-ibu sini tapi, ya Bu, jauh sana. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, itu ya, cukup ya. 17 berarti nanti besok tingkatan niat. Nah baru kita bahas bab niatnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada sesi tanya jawab. Tafadhal. Ada ibu yang mau nanya terkait dengan aurat tadi. Moga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Jadi ketika ada darurat sakit, ya namanya sakit itu kan uzur. Oh, ketika takbiratul ihramnya, ya sunnahnya harus berdiri dulu. Misal, mohon maaf ya, mohon maaf nih. Misalnya kakek-kakek atau nenek-nenek yang udah sepuh, maka berdiri dulu begitu ya. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbal qiblati, kemudian Allahu akbar, baru selesai duduk begitu, baru dilanjutkan. Itu yang benar, bukan langsung sambil duduk Allahu akbar. Ya kalau memang dia tidak bisa berdirinya, artinya sakit darurat sekali nggak bisa untuk berdiri, harus duduk saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa berdiri dulu, nunggu bareng takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, tumakninah, diam sejenak, terus baru duduk. Nah itu jauh lebih utama. Begitu. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya, ya besok kita lanjutkan karena udah masuk suruh. Terus. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada pembicaraan atau ada tutur kata perilaku yang tidak patut. Sekali lagi mohon maaf, saya terutama karena duduk di sini agak. Tapi ya enak juga sih sebetulnya, biar kelihatan semua gitu ya. Terima kasih nih Pak DKM mengusahakan ini, karena memang ya kalau memang afdolnya harus di tempat begini ya sudah kita lakukan, nikmat aja. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan menuntut ilmu Allah berikan taufik hidayah dan inayahnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, serta Allah angkat derajatnya yang mulia dunia maupun akhiratnya, serta semoga dengan menuntut ilmu ini Allah berikan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan dari dunia sampai amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina wa karimina wa dhufrina wa lana Muhammad
صل ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا ورسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كافيا مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf segala kekurangannya. Bila itu hidayah wal inayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan sekadar mengingatkan nanti malam ba'da Isya di musola kita, musola Nurul Iman, akan ada peringatan Maulid Nabi. Insya Allah akan dihadiri tidak Habib ya, dan juga ada artisnya juga nih diundang oleh panitia ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir di sana. Kita akan selesai sholat Isya berjamaah, kita sama-sama ke musola Nurul Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.